Salam kemampuan, Inggris cerdas rohani. Saudara, inilah hari-hari di mana Tuhan ingin membuat kita untuk terus menanjak. Tuhan memberikan bahkan 7 roh Allah, artinya 7 fungsi. Dan salah satunya adalah roh hikmat, roh pengetahuan. Bayangkan bagaimana Tuhan tidak sangat ingin anak-anaknya menjadi pandai, anak-anaknya menjadi hebat, anak-anaknya menjadi penakluk-penakluk dalam soal sekuler, dalam soal bisnis, dalam soal mungkin pembelajaran, soal kuliah. Kenapa? Karena Tuhan sangat ingin untuk kita increase, untuk kita menjadi besar. Saudara, dan dalam banyak hal seringkali kita merasa bahwa kita tidak punya kemampuan. Padahal Tuhan sudah sangat-sangat memfasilitasi. Tuhan memberikan rohnya, Tuhan memberikan kemampuannya, Tuhan memberikan saudara hikmatnya. Tujuannya adalah untuk kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar dari seorang tokoh. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 13 dan 20. Beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai? Ya, bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala daerah. Tanyanya, siapa pula yang akan mulai berperang? Engkau. Dan ditanyanya, berapa banyak orang? Dikatakan ada 232 orang banyaknya. Dan kemudian seluruh rakyat. Dan ada 7.000 anak-anak muda. Saudara, sekali lagi, ini cerita tentang sebuah peperangan. Hari itu Ahab ketakutan. Dia diserang sangat banyak. Dan tentaranya cukup, tetapi melawan sekian banyak dia berkata, saya sangat takut. Dan tiba-tiba ada orang yang berkata, kenapa kita tidak pakai anak-anak muda? Kenapa kita tidak pakai preman, singkat cerita. Dan dikatakan mereka berpakaian sipil, tidak kelihatan pada waktu bergerak. Dan mereka tiba-tiba memukul habis bahkan pada saat tentara-tentara asing yang menyerang. Kelihatannya santai-santai karena tentara yang asli, yang sungguh-sungguh tentara sedang belum bergerak. Saudara, dan hari itu mereka punya kemenangan yang besar. Karena mereka apa? Menghitung kemampuan. Saudara, mereka menghitung bahwa kemampuan tentara dengan tentara tidak cukup. Dan mereka berkata, ayo libatkan. Kenapa kita tidak libatkan semua preman-preman? Kita tidak libatkan semua anak muda. Dan tiba-tiba saudara, mereka semuanya di-upgrade kemampuannya. Mereka diajari bagaimana berperang. Mereka diajari bagaimana menggunakan senjata. Dan mereka menjadi pasukan tambahan yang tidak kelihatan, yang tidak terduga. Dan Ahab memenangkan peperangan. Berapa banyak kita mau upgrade? Berapa banyak kita menghitung kemampuan? Saudara, ada banyak orang berkata, saya mau beli misalnya kredit mobil. Tetapi dia tidak menghitung kemampuan. Saudara, dia dengan gaji yang terbatas, habis saudara buat yang namanya kebutuhan sehari-hari. Dan kemudian kena macet, akibatnya setiap pagi dia justru terlambat. Pada waktu dia naik motor, bensin jauh lebih murah dan dia tidak pernah kena macet. Ini tidak menghitung kemampuan. Saudara, seringkali kita juga menginginkan sebuah pelayanan. Kita berkata, kenapa hanya orang-orang itu yang diangkat? Kenapa bukan saya? Tetapi berapa banyak dari kita menghitung kemampuan? Apakah kita punya skill, saudara, untuk kita persembahkan di hadapan Tuhan? Apakah kita punya skill dalam produksi? Apakah kita skill dalam komputer? Apakah kita punya skill dalam bermain musik? Apakah kita punya skill, saudara, dalam berbicara? Apakah kita punya skill, saudara, di dalam lobbying? Saudara, ini waktunya Tuhan sangat ingin mengupgrade kita. Tapi mulai dengan menghitung kemampuan. Pada waktu kita tahu ada yang kurang, mari belajar. Mari belajar. Jangan pernah saudara merasa tidak mampu. Di dalam diri setiap manusia ada talenta, kemampuan yang tidak terbatas. Dan pada saat kita mau belajar, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara, saya sangat tertarik kepada yang namanya pelayanan. Dari sejak kecil saya punya kerinduan besar. Sekalipun saya sekolah, sekalipun saya bekerja, saya akan melayani. Saudara, dan karena itu saya mulai, saudara, mengupgrade diri saya.
Saudara, apa yang harus saya hitung? Yang pertama, di dalam pelayanan saya tahu harus ada yang namanya kepemimpinan. Saudara, saya memutuskan, saudara, setiap hari saya membaca satu buku. Saya menghafalkan statement kepemimpinan. Saya membaca buku-buku semua tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Saya mempelajari Daud, saya mempelajari Abraham, saya mempelajari Musa. Pemimpin-pemimpin yang berhasil. Saudara, tetapi saya tahu masuk di dalam pelayanan harus memiliki kekuatan roh. Karena itu, saudara, saya belajar dan belajar. Saya belajar firman. Saya belajar, saudara, bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Saya menyembah. Saya belajar, saudara, bagaimana, saudara, untuk menyampaikan firman dengan baik. Saudara, dan yang selanjutnya, saya juga belajar, saudara. Saya belajar apa? Saya belajar menyanyi. Saudara, pada waktu saya belajar menyanyi, saya ditolak berkali-kali. Suara saya serak. Kemudian, saudara, saya tidak bisa membaca not. Saudara, saya juga, saudara, tidak terlalu bisa mendengar, saudara ya, apa yang namanya ritme. Tetapi sekali lagi, saya belajar. Saudara, saya sampai hari ini tidak bisa menyanyi dengan sangat baik. Tetapi yang pasti tidak fales, saudara. Saudara, kemudian saya belajar musik. Walaupun saya juga tidak berbakat musik. Guru saya berkata, oh kamu tidak berbakat musik. Dan saya berkata, enggak apa-apa. Tapi setidaknya saya punya skill dasar. Kalau kepepet, saya bisa main gitar. Kalau kepepet, saya bisa, saudara, main keyboard di kunci C. Saudara, sekali lagi, kita harus upgrade dalam segala hal. Kita harus menghitung kemampuan. Saudara, dan hari itu saya berkata, saya ini mau pelayanan. Orang-orang juga butuh makan. Dan kalau beli terus akan mahal. Maka saya mulai belajar, saudara. Saya belajar memasak. Saya belajar bikin kue. Saudara, saya belajar untuk menyiapkan semua kebutuhan di dalam pelayanan. Saya berdoa siapapun, saudara, dimanapun. Terbuka pelayanan buat saudara. Terbuka kesempatan buat saudara. Tuhan sangat ingin. Dan hari-hari ini Tuhan memanggil semua. Bukankah firman-Nya berkata, ladang sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Persoalannya, apakah saudara menghitung kemampuan? Apakah saudara upgrade dalam segala hal? Apakah saudara mau belajar? Mari masuk dalam ladang Tuhan. Tapi biarlah engkau dan saya sama-sama terus belajar. Sampai hari ini saya setiap bulan masih membaca buku. Setidaknya satu buku setiap bulan. Saudara, sampai hari ini saya masih mendengarkan firman Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Kenapa? Kita harus terus upgrade. Jangan pernah berhenti. Ada yang besar. Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang besar. Saudara, mengupgrade kemampuan juga di dalam usaha. Bahkan di dalam keluarga. Saudara, saya melihat ada banyak orang berkeluarga tanpa pernah membaca buku tentang hubungan suami istri. Tanpa pernah belajar bagaimana mendidik anak. Saudara, tanpa pernah berpikir bahwa hidupnya, saudara, memulai sesuatu fase yang baru. Yang itu harus dipertanggungjawabkan sampai, saudara, dalam kekekalan. Jangan lukai anak-anakmu karena ketidaktahuan kita. Saudara, mari kita belajar dan belajar dan belajar. Dan pada waktu kita mengupgrade, karena kita menghitung kemampuan kita, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Sekali lagi, hati Tuhan buat setiap kita. Hati Tuhan ingin memberikan pelayanan besar, pekerjaan besar. Tuhan ingin memberikan saudara tuaian besar. Tapi mulailah menghitung. Persiapkan diri, karena waktunya sudah dekat. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pemimpin dan bukan ekor. Menjadi orang yang akan membawa terang dan garam bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.